Hai FLC Family, Happy Sunday! Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Selvia, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Namun sebelum kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan sore hari ini, kita mau sama-sama kembali datang kepada Tuhan. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan sore hari ini. Naikkan doa syukur kepada Yesus. Sungguh kami berterima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan, setiap penyertaan, setiap pimpinan Tuhan bagi setiap kami. Seminggu kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Bahkan kami hari ini boleh ada di hari yang terakhir di bulan yang kelima di tahun ini. Kami percaya Tuhan dari awal tahun sampai di hari ini Tuhan selalu menyertai kami. Kami senantiasa melihat pertolongan Tuhan. Maka hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan kemenangan boleh menjadi bagian setiap kami. Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui pujian penyembahan kami Engkau disenangkan. Dan biarlah Tuhan segala kemuliaan kami persembahkan kembali hanya untuk Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan yang hadir, Engkau Tuhan yang menjamah, dan Engkau Tuhan yang memulihkan, serta Engkau Tuhan yang menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat FLC yang siap memuji Tuhan sore hari ini sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari saya jemput jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Come on, clap your hands together. Come on, praise Him. Hallelujah. You up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise.
turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika Ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari sama-sama. 1, 2,
silakan untuk boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Dan sore hari ini mari sama-sama siapkan setiap hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita percaya kita boleh ada sampai hari ini. Kita boleh hidup dalam berkat Tuhan sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena siapa kita. Atau bukan karena siapa yang bersama dengan kita. Tapi karena ada Yesus yang selalu memimpin setiap langkah kita. Amin. Ini pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia.
Walaupun beribu-ribu rebah di sisi kanan kami, berlaksa-laksa rebah di sisi kiri kami takkan gentar sebab ada Yesus yang memegang setiap tangan kami. Takkan goyah iman kami Tuhan, sebab ada Yesus yang berjalan bersama dengan kami. Dalam lembah sekalipun, dalam badai sekalipun, melewati jurang sekalipun, kami tahu Yesus terlebih besar dari apapun. Roh kami, roh yang ada di dalam diri kami jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Maka dari itu Tuhan kami mau katakan, I remember how you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me when you step in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, 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 always on time. Oh Jesus, we call your name, we call your name, Jesus. It's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. It's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. It's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. It's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. Oh, it's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. It's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. Oh, it's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. It's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you, Jesus. I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on. Shout Jesus, Jesus. When I went to the fire, you were right there beside me. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. Come on, FLC. You were always on time. Oh, Jesus. I was tossed in the water, but I never went under. You were always
Mari sama-sama berikan tepuk tangan kita. Rasa syukur kita. Tepuk tangan kami hanya bagimu Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersyukur. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Kita boleh ada di akhir bulan Mei semua karena Tuhan. Amin. Hanya karena Tuhan Yesus aja. Amin. Kami sangat percaya setiap suasana di sini ada roh Tuhan di dalamnya. Setiap suasana dari menit pertama sampai nanti akhir, bahkan kalau ada di menit sekarang ini, segala bentuk macam keduniawian kami tolak dalam nama Yesus. Di hadirat-Mu seperti ini. Di hadirat-Mu seperti sekarang. Ini yang kami butuhkan. Kami percaya kuasa Tuhan dari surga tidak terbatas. Bahkan kami tahu persis kuasa Tuhan sangat-sangat cukup. Jadi kami katakan dengan iman kalau kami semua datang dengan berbagai macam setiap kondisi jiwa, kehidupan dan keluarga. Kami dengan iman kami bisa melihat dan kami percaya. Tidak seorang pun di ruangan ini, bahkan anak-anak kami yang lagi juga menikmati hadirat di ruangan gereja anak. Kami katakan hari ini tidak seorang pun dan tidak satu keluarga pun ada di dalam kekurangan. Haleluya. Tetap di hadirat Tuhan. Percaya, percaya, percaya. Di hadirat Tuhan. Fokus, fokus. Haleluya. Haleluya. Yes. Activate your soul. Your faith. Activate. Aktifkan. Tidak semenit pun terlambat. Tidak sedetik pun terlambat. Activate imanmu. Kamu boleh kayak terdampar, terlempar ke air, ke laut, tapi tidak tenggelam. Kamu merasa B ini sepanjang 5 bulan ini kayak panas jalan seperti di dalam api, tetapi lucunya sampai hari ini keluargamu tidak terbakar. Semua karena Tuhan. Jadi percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima dengan iman. Percaya mujizat terjadi pagi ini. Yang sakit disembuhkan. Sembuh dari sudut kiri, dari sudut tengah sampai ke kanan, depan, tengah, belakang. Bahkan anak-anak kita sembuh dalam nama Yesus. Semua bentuk sakit penyakit yang ada di dunia diangkat Tuhan. Diangkat Tuhan. Lanjutkan umur hidupmu. Lanjutkan hidupmu. Dari ujung kepala sampai ke kaki Anda terima kekuatan yang baru. Yes, yes. Anda berjalan tidak menjadi lemah. Hidupmu berharga. Waktu-waktumu bernilai. Tidak sia-sia. Jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke masa lalu. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi suamimu. Tuhan mengasihi istrimu. Tuhan mengasihi anak-anakmu. Tuhan mengasihi orang tuamu. Yes, 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 yes. Terima pemulihan. Terima pemulihan. Setiap keluarga FLC dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, tolong berbicara. Tolong berbicara lewat firman-Mu kepada setiap kami. Supaya hanya oleh perkenanan-Mu aja, kami semua bisa menyelesaikan bulan Mei, menutup bulan Mei ini. Kami dan keluarga kami benar-benar dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan, di dalam Tuhan.
Bahkan kalau kami datang atau kami tahu ada keluarga sesama kami yang di luarmu, dengan iman kami katakan berpindah ke dalam. Bergerak, berjalan, ada transformasi, ada perubahan hidup, ada pertobatan ke dalam, bukan di luar. Kami katakan dengan iman terjadi hari ini. Bahkan kau pakai kami jadi berkat. Di dalam nama Yesus kita yang siap terima firman dengan sukacita, yuk sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yang luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat pagi semuanya, shalom. Selamat datang di FLC. Terima kasih Bapak Ibu boleh tetap bisa menyesuaikan keberadaan, kehadiran Bapak Ibu teman-teman untuk hadir khususnya di perubahan ruangan layout seperti ini. Kita udah ada di minggu yang kedua. Jadi kalau mungkin ada Bapak Ibu minggu kemarin nggak datang, terus tadi masuk agak kaget. Apa salah gereja? Enggak, gerejanya tetap sama. Cuman layoutnya aja berubah. Jadi ini yang kedua. Kita masih terus menyesuaikan karena kita percaya juga kita masih bisa melihat banyak space yang kosong. Sangat banyak. Jadi actually masih bisa ada 100 kursi lebih yang available, bahkan tanpa harus mepet-mepet. Jadi sebenarnya ruangan ini nih, bahkan kalau kain hitam itu dibuka, itu masih bisa hampir 180 kursi. Jadi banyak banget, ini 400 meter persegi, hampir 400 meter persegi. So seperti Ibu Gembala kemarin sampaikan bahwa kita senang kita bisa coba berusaha senyaman menyesuaikan apa yang bisa lebih dinyamankan lagi. Tapi kita harus percaya gereja kita masih available buat sesama, buat teman-teman atau keluarga-keluarga lain yang perlu Tuhan. So mari dengan mungkin kita bisa melihat kondisi masih ada space ruangan. Saya berdoa kita digerakkan juga untuk punya kasih kepada sesama bahwa solusi di hidup ini hanya dalam Tuhan Yesus. Dan sebagai salah satu gereja yang ada di kota, khususnya kita ada di Jakarta Selatan, silakan Bapak Ibu pakai kesempatan untuk mengundang supaya teman-teman yang lain bisa datang. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap orang tua yang punya anak. Karena dengan kondisi layout begini ada perubahan kan. Karena biasanya anak-anak yang balita itu di ruangan yang sisi kanan saya ini. Partisi ketutup, tetapi sekarang mereka harus pindah ke ruangan yang dekat Tomorrow Coffee, yaitu ada Sultan 1. Dan untuk beberapa waktu ini ibadah anak itu hanya ibadah 1 dan ibadah 2. Ibadah 3 kita nggak ada, karena kalau ada ibadah 3 semuanya masalahnya tentang waktu. Jadi kita perlu berhikmat juga, kita nggak perpanjang waktu, stay dulu. Tapi Bapak Ibu jangan panik karena sebenarnya di sana ada Sultan 1, ada Sultan 2. Jadi para kakak pembina dengan sangat hati-hati mengkurasi setiap ibadah, setiap umur, setiap kelas. Jika memang perlu ada penyesuaian ruangan, tandanya kita harus pakai Sultan yang satunya lagi yang lebih besar, tapi masih dilihat. Tapi percayalah bahwa saya selalu tekankan pentingnya kehati-hatian, kewaspadaan untuk setiap anak-anak. Berpindah tempat dari duta ke sultan dan pastikan semua kenyamanan dan keselamatan. So safety first. Jadi terima kasih untuk kepercayaan para orang tua yang mengizinkan anak-anak Anda bisa dirawat secara rohani di FLC. Dan sebagai gembala saya bisa pastikan pelayanan ibadah umum dan pelayanan ibadah anak FLC kualitasnya kami sangat serius. Jadi orang tua harus bertumbuh, anak-anak juga bisa bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Dan kita ada di minggu terakhir bulan Mei. Sepanjang bulan Mei kita bicara tentang warrior within. Keberanian. Atau jiwa seorang pertempur yang ada di dalam. Dan itu yang harus diaktifkan. Seperti dari minggu awal saya bicara tentang tema kita sepanjang bulan ini, warrior within. Kenapa penting? Karena Alkitab berkata orang benar itu hidup oleh karena iman. Tapi iman tanpa perbuatan juga mati sia-sia. Jadi gak mungkin
Tadi saya ngomong sama Sam ya. Kita sampai terus. Seberapa kamu setia melayani, menyisihkan waktu, seberapa setia kamu mengabdi, bahkan kamu izinkan resources kamu untuk ada menjadi bagian di FLC. Tapi pertanggungjawaban iman tiap hari di luar gereja, ini bentuk gereja, di keluarga, di marketplace, di kehidupan kita itu gak pernah berhenti. Bahkan sebenarnya kalau boleh jujur, kalau Anda tahu rohani Anda mulai serius nih dalam Tuhan, terus karena satu dan lain hal mau coba gak terlalu serius lagi, mau ogah-ogahan, jujur aja gak bakal bisa. Karena Roh Kudus bakal ngingetin lagi, bakal ngomong lagi, ngingetin lagi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu udah ngerasain 2-3 kali, 4 kali ke FLC terus dalam hati, udah capek bosan sama FLC pindah gereja lain, biasanya gak bakal terjadi. Karena Roh Kudus ingetin, walaupun ceiling yang di sini tinggi, tapi ceiling yang pendek lebih akrab. Kamu balik lagi. Berikan tepuk tangan, boleh, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tapi you know what? Semua gereja itu punya Tuhan. Jadi Anda gak bisa bandingkan gereja satu dengan gereja yang lainnya karena gereja itu seperti fingerprints. Kagak pernah ada yang bisa sama. Makanya Anda sendiri harus harus aktif berpartisipasi untuk nguji. Gereja ini dalam pertumbuhan imanku seberapa nih? Harus diuji. Dan Anda sendiri harus uji dengan keluarga Anda di rumah. Jadi kalau Anda datang ke FLC, rajin dan lain-lain, tetapi Anda juga merasa kurang diasah. Terus pertempuran iman Anda lebih banyak kalahnya. Tapi jangan langsung nyalahin gereja. Cek lagi. Tapi uji lagi. Makanan yang Anda dapat di sini benar nggak ya? Kebutuhannya atau cuma untuk anak-anak doang? Atau mungkin di perjalanan iman Anda FLC terlalu heavy. Ini terlalu real gereja ini. Kadang-kadang gak nyaman untuk denger. Ya, tapi jangan langsung pindah gereja dulu. Anda ketemu gembalanya dulu. Pastor Yu kalau ngomong terlalu tajam. Saya belum siap. Ntar saya kurangin lagi. Tapi gak ada gereja yang sempurna. Tapi semua proses itu harusnya ada di dalam sini. Makanya kalau Anda datang di 2 minggu lalu, saya khotbah di 3 ibadah. Saya bicara tentang sebuah tempat yang bernama FLC kan. Benar ya, a place called FLC. Tapi kan sebenarnya bukan FLC tapi dari Injil Yohanes 9 yaitu Siloam. Siloam artinya yang diutus. Yang diutus artinya dari dalam keluar, diutus pergi. Gereja, eklesiate, pergi keluar. Dan itu kan kisah Injil Yohanes itu bicara tentang pelayanan Yesus. Nah hari ini saya mau bicara tentang kitanya. Kita mau belajar tentang kitanya. 2 minggu lalu Yesus yang melakukannya. Bahkan cara Yesus melakukan buat kita terima sangat weird. Karena orang buta itu dicelikan lewat pelayanan Yesus yang sebenarnya dimulai dari sebuah perbuatan yang random banget. Bisa katakan sama-sama random gak? 2, 3, random atau acak. Karena Anda tahu sendiri kan soal apa? Soal Yesus ngeludah. Ludahnya dicampur kan Anda tahu. Cobain, udah gak tahu Anda udah pernah coba atau enggak, tapi saya percaya kayaknya ludah Yesus lebih banyak daripada ludah kita. Karena saya pernah coba gak bisa. Semua kita geli sama ludah. Saat ludah udah keluar. Kalau di dalam mulut masih enggak ya. Tapi Anda ingat kisah itu kan gara-gara ludah. Orang ini dicelikan, orang ini melihat dan bercerita. Tapi kan Anda tahu pelajarannya kan. Bahwa yang kemarin 2 minggu lalu saya bilang adalah. Yesus selalu, ini kan dari sisi Yesus 2 minggu lalu bahwa. Yesus itu bukan hanya manusia tapi dia Tuhan 100%. Jadi kasih itu pasti melekat kepada dia. Jadi setiap kali dia berjumpa dengan seseorang yang selalu dia sadari adalah tentang cinta, belas kasih. Tapi ternyata dalam realita hidup Anda lihat justru murid-muridnya yang mempertanyakan sebuah pertanyaan bahwa guru kalau orang yang modelnya buta begini yang salah siapa? Benar kan? Orang tuanya atau dianya? Tapi kan akhirnya Yesus menjawab, Yesus menjelaskan bahwa ini bukan soal salah siapa-siapa kok. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang aneh, yang random bisa terjadi dan kadang-kadang sesuatu yang gak bagus bisa terjadi di kita. Tapi Tuhan pengen tunjukkan dia punya rencana. Makanya kemarin 2 minggu lalu saya bilang ya ayo lanjutkan bulan Mei ini. Kita akan segera berpindah kepada bulan Juni, betul gak? Besok 1 Juni.
gembala Anda tanggal 10 Juni ulang tahun. Jangan lupa. Jadi selain mendoakan, ya mendoakan lagi. Jadi Anda harus tetap lanjutkan tuh kehidupan iman Anda. Udah deh, Bu Debbie kemarin bilang, kita sadar banyak hidup ini gak baik-baik aja. Tapi selagi masih hidup udah gak usah komplain, jalanin aja. Artinya kan kemarin saya bilang 2 minggu lalu, move from blaming to opportunity. Saatnya berhenti menyalahkan tapi percaya dalam Tuhan ada kesempatan. Dan seringkali lewat Injil Yohanes 9, kita belajar bahwa kita yang harus bisa menemukan arti. Find the meaning in the mess, dalam kekacauan. Supaya waktu kita mau, Tuhan aku mau selesaikan bulan Mei ini, aku siap-siap untuk masuk bulan Juni. Tapi gak salah untuk bermimpi, tapi dari pelajaran Injil Yohanes sebelum kita masuk yang ke hari ini adalah bahwa udah deh, kita mesti belajar berhenti hanya menunggu yang baik-baik yang datang sama kita. Tapi percayalah apapun yang sudah ada sama kita sekarang sebenarnya udah cukup asal bersama Tuhan. Karena katanya sekalipun Anda tadi bernyanyi, kayaknya kita didorong masuk ke laut, tapi kalau ada Tuhan gak bakal tenggelam. Seakan-akan Anda dipepet, Anda dibuat susah, Anda dibuat gak nyaman. Anda udah berusaha yang terbaik, tapi kok yang datang kayaknya bukan angin, bukan sesuatu yang menjanjikan, tapi rasanya kayak panas, kayaknya dikelilingin api. Tapi kalau ada Tuhan di situ Anda gak bakal terbakar. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat. So kita harus mulai berhenti hanya menunggu good materials dalam hidup ini. Enggak, tapi percayalah, aku berdoa seperti doaku tadi. Dalam nama Yesus Anda pulang dari ibadah ini, Anda sehat jasmaninya. Jiwa Anda sehat, keluarga Anda kuat. Anda akan terkaget-kaget dengan apa yang akan Tuhan izinkan terjadi di depan ini. Itulah kenapa hari ini saya mau khotbah dari sisi kitanya. Kemarin dari sisi Tuhan yang melayani. Bahwa Tuhan sanggup, amin. Kita gak perlu ragukan. Bahkan pujian tadi bilang gak usah takut. Semenit pun dia gak akan pernah terlambat. Kasih tahu kiri kananmu bilang, kalau Tuhan kamu gak usah raguin. Kasih tahu. Masalahnya di kitanya. Di kitanya. Tuhan gak pernah meleset. Kitanya. Makanya hari ini saya mau beri judul firman Tuhan, saya tutup. The Warrior Within untuk bulan Mei ini. Mari kita baca sama-sama yang ada di depan. 2, 3. Courage that arises in the randomness of life. Keberanian yang muncul di dalam kehidupan yang acak. Dan statement judul ini fokusnya bukan ke Yesusnya. Tapi Anda bergerak, Anda berjalan, fokusnya di dirimu. Karena ternyata dunia ini selama masih ada, emang bisa gak baik-baik aja. Sampai kapan? Ya sampai terus. Gak tahu angka dolarnya berapa. Gak tahu juga sampai tahun ini Pak Prabowo akan keluar negeri berapa kali. Gak ada masalah lah, namanya gue udah orang tua, kasih aja. Jadi, you know what? Semua kita kadang-kadang perlu sesuatu yang random. Dan kadang-kadang yang random kita lakukan ujung-ujungnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Happy-nya kita. Tapi percayakah Anda seberapa banyak seringkali Tuhan izinkan kejadian random di hidup ini, di hidup kita. Dan Tuhan lagi mau melihat seberapa berani kita menghadapi hal-hal yang acak yang even di luar rencana kita untuk kita hadapi. Tetapi kita tahu kalau kita masuk, kalau kita terlibat, kalau kita jalani, kalau kita hadapi, ujung-ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sekarang hari ini saya mau tutup bahwa Bapak Ibu, enggak, kita harus aktifin warrior within kita. Saya ngerti Bapak Ibu kita semua dalam hidup ini kita menjalani kehidupan dengan punya sudut pandang hidup. Tapi setiap kita punya sudut pandang hidup yang berbeda-beda. Ada sebagian di antara kita yang memang kalau jalanin hidup ini kita lebih sering kali
menunggu apa yang akan terjadi. Apa yang hidup bisa berikan sama kita. Tapi gak sedikit juga kita jalani hidup ini, kita suka sesuatu yang sangat aktif dan kita mudah beradaptasi. Kadang-kadang kita gak pakai menunggu bahwa apa yang bisa diberikan, tapi kita selalu percaya, enggak, gue mau lakukan sesuatu. Karena gue percaya kalau gue lakukan sesuatu, kehidupan ini bisa terjadi sesuatu. Gak sedikit di antara kita dalam jalani kehidupan ini, kita suka dengan yang namanya perencanaan. Kita suka dengan perencanaan yang rapih. Dan kita lakukan dengan sangat hati-hati, dengan sangat disiplin. Makanya kita seringkali mudah menjadi gak stabil kalau ada gangguan tiba-tiba terjadi di hidup kita. Karena kita orang yang suka berencana. Kita setia, kita komit. Tapi kita suka gak siap kalau ada interruption, gangguan yang tiba-tiba datang. Dan kita mulai gak jadi konsisten. Tapi ada juga yang mungkin bukannya gak percaya rencana, tapi emang orangnya aktif aja, dinamis. Jadi gak terlalu kaget kalau tiba-tiba mungkin ada gangguan, bahkan kekacauan karena ya punya filosofi hidup mah mengalir aja kayak air lah. Udah seperti Bu Debbie bilang, udahlah selagi gak mati gak apa-apa, jalanin aja. Tapi tiap orang beda-beda. Ibu Gembala orangnya sangat perencanaan. Kalau saya tempuran. Anda suruh saya duduk di belakang meja dari pagi sampai sore, saya gak bisa. Tapi kalau Anda suruh saya kumpulin orang dalam setengah jam, minimal di luar saya bisa kumpulin 30 orang sekalipun saya gak kenal. Tapi kalau Ibu Gembala rapi banget, teratur. Tapi semua kita punya perbedaan. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bukan tentang soal kitanya. Tapi kehidupan yang nyata ini seringkali banyak sesuatu yang acak bisa terjadi. Dan Anda gak bisa pilih-pilih. Baik Anda yang suka perencanaan atau Anda yang hidupnya sangat dinamis. Sangat mengalir. Anda gak bisa pilih-pilih. Yang Anda perlu adalah kesiapan dan kemauan. Makanya kita harus hidup. Bukan hanya oleh karena iman. Tetapi iman itu sendiri timbul oleh karena pendengaran akan firman. Tanpa firman kita gak punya kompas, kita gak punya arah. Dan bicara hidup sebagai orang Kristen, semua fokusnya di dalam. Di jiwa, di moral kita. Nah, hari ini saya mau mengajak melihat bahwa apa yang bisa menjadi bagian kita. Dan kita bisa praktekkan. Di saat kehidupan ini ternyata gak seperti yang kita harapkan dan kita mau. Tapi lucunya, setiap bentuk kejadian dan kehidupan yang akan hadir di hidup kita, semuanya ada dalam pengetahuan Tuhan. Jangan takut. Di saat ada invoice 50 juta kemarin, sempat suaraku hilang. Tapi firman mengingatkan lagi, jangan takut. By the way, makasih banyak yang udah nabur. Tapi tolong tetap jaga kebersihan. Thank you. Udah selesai? Masih belum tahu. Jalanin aja. Kan masih ada 2 minggu kan. Minggu ini sama minggu depan. Di luar 5 minggu bulan Mei. Jalanin aja. Tapi saya diingatkan firman ini. Makanya kita lihat 1 Samuel 17. Satu kisah yang gak asing kok buat kita, ini soal Daud sama Goliat. Simple banget. Tadi pagi anakku Asher, pagi-pagi dia keluar duluan ke bawah. Hal pertama karena dia tahu libur, dia nyalain TV. Tiba-tiba saya dengar dari ada Goliat David. Saya belum tahu. Tapi saya pikir hari ini saya sebenarnya lagi mau ngomong tentang David. Dia udah nonton duluan. Kisahnya sama, kisahnya kayak di sini. 1 Samuel 17 ayat 20 sampai 22. Mari kita baca sama-sama ketiga ayat ini. 1 Samuel 17 ayat 20 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan 23. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat apa? Sorak perang. Ayat 21.
orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Ini kayaknya kalau kita cuma baca 3 ayat ini, kayak gak jelas, kayak cuman sepenggal cerita di tengah-tengah. Apalagi kalau kita semua udah tahu awal ceritanya, bahwa Daud itu anaknya Isai, anak paling kecil. Malah sebenarnya kakak-kakaknya Eliab, Abinadab, Syahab yang udah punya pengalaman tempur, yang lagi berperang. Jadi sebenarnya kita tahu kisah ini sebenarnya momen kisah di tengah di mana Daud diutus disuruh papanya. Yang tadinya hanya pengembala kambing domba, nggak dianggap. Bahkan waktu Samuel datang pun, dia nggak dipilih. Nggak dimasukin ke list untuk diberkatin. Jadi nggak dianggap sama sekali. Tapi kita juga tahu ceritanya, kisah ini akhirnya Daud mengalahkan siapa? Goliat. Daud mendapat kemenangan, nggak langsung jadi raja karena masih nunggu lama banget untuk jadi raja. Tapi sampai benar-benar jadi raja, Anda bisa tahu Daud nggak pernah kalah. Kemenangan demi kemenangan menyertai perjalanan hidupnya, oleh karena Tuhan beserta dengan dia. Tapi saya ingin kasih tahu nih, semua perjalanan kemenangan Daud dari yang pertama, Daud mengalahkan siapa? Goliat. Itu semua terjadi di dalam sebuah momen kehidupan yang sangat acak. Dan itu ada di antara ayat 20 sampai 22. Kalau dia miss di sini, gak akan pernah ada cerita yang namanya satu batu pakai ketapel mengalahkan siapa? Goliat. Pas di dahinya. Gak ada. Boro-boro mau pulang beribu-ribu tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul beribu-ribu dipuji-puji. Tapi begitu Daud lebih dipuji-puji lagi. Enggak ada. Karena sebuah kemenangan demi kemenangan yang Tuhan menyertai Daud. Karena Daudnya sendiri punya respon. Dalam sebuah kejadian yang sangat acak. Di antara ayat 20 sampai 22. Makanya kelihatannya sepele. Tapi seringkali banyak momen di kehidupan kita yang sepele. Kita lupa mengambil keputusan yang terbaik. Karena kita hanya mau menunggu nanti menurut apa yang bisa kita pahami, apa yang bisa kita mengerti, apa yang bisa kita tahu. Menurut pengalaman dan logika kita. Tapi orang buta itu gak pernah nyangka loh. Bakal matanya ngeliat karena diolesin ludah. Dia juga gak sempat nanya ke Yesus, bro kenapa pakai ludah, kenapa gak yang lain. Gak sempet. Pokoknya dia cuma gara-gara si Siloam diutus udah dia pergi. Dia ngalamin mujizat gak? Tapi lucunya kan Anda baca tuh sampai ayat 31 Yohanes 9. Orang pada percaya gak? Dia bilang enggak, ini pasti orang yang berbeda. Enggak, gue orang yang sama benar. Saya orang yang sama tapi you know what? Seringkali kita lebih mau orang percaya dulu. Orang bisa kasih konfirmasi tentang kita dulu. Dan kadang-kadang kita bahkan yang lebih suka mencari berusaha untuk segala sesuatu memuaskan kita dulu. Tanpa sadar bahwa Tuhan justru mau pakai kita dalam setiap waktu dan keadaan. Bahkan dalam kesulitan, bahkan dalam kesesakan pun. Kalau hari ini bisa ada tanggal 31. Tetap 31 Mei hari ini Anda bisa catat di diary Anda. Ada jam, ada waktu, saya nggak tahu kapan. Bahkan mungkin dari tadi udah terjadi. Anda hidupnya jadi berkat bagi sesama. Maka dikatakan, lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Saudara, kambing domba hari itu buat Daud adalah sesuatu yang membuat dia sebenarnya legit. Paham bahwa this is my responsibility. Di saat dia gak bisa seperti kakak-kakaknya. Tapi dia tahu kambing domba itu adalah sesuatu yang dia bisa pertahankan dan membuat dia bernilai. Makanya dengan pengalaman dia bilang, gue sih gak pernah perang. Tapi waktu ada binatang buas mau bunuh kambing domba, aku lawan.
Dan aku menang. Jadi sebenarnya kalau sampai dibilang gini, ditinggalkannya lah kambing domba. Ditinggalkannya lah gereja FLC gitu. Si Joshua, kayaknya jangan. Karena saya juga belum tahu harus kemana. Kecuali Tuhan kasih tahu sesuatu yang jelas. Tapi you know what? Ikut Tuhan tuh gak bisa ngikat. Makanya boro-boro ngikat. Ikut Tuhan itu harus bebas dari berhala. Gak bisa kita mau mengasihi Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kita kasih, kita cintai, lebih besar daripada dia. Gereja FLC tiap minggu mungkin gak sempurna. Tapi gereja ini sungguh-sungguh mau memberitahu kepada Anda. Bapak Ibu gak tahu sampai kapan. Kita harus tetap mencintai Tuhan Yesus. Saya gak tahu seberapa happy, seberapa kurang happy-nya Anda. Seberapa cukup atau seberapa gak cukupnya Anda. Saya cuma mau ngasih tahu hanya Yesus solusi satu-satunya. Kesucian gak bisa ditukar oleh apapun. Kekudusan gak bisa ditukar oleh apapun. Tapi Tuhan baik, Tuhan gak pernah melarang. Saya bilang ke Sam tadi, Tuhan gak pernah larang kamu nikmatin hidup kamu, keluarga kamu. Kamu sisihkan, kamu atur waktu sebaik mungkin. Tapi jangan lupa, jangan keduniawian atau kenikmatan keluarga kita melebihi nikmat di mana kita bisa datang ke Tuhan apa adanya. Dan Tuhan gak pernah kasih, harus datang jam sekian, harus datang jam sekian, harus berapa lama. Enggak. Tuhan cuma mau punya hati. Kita ada hati, gesture sopan sama dia. Nanti Anda akan lihat ujungnya itu. Daud katakan, saya tinggalkan kambing dombanya pada seorang penjaga lalu mengangkat muatan. Papanya kan udah siapin rotinya. Terus papanya kasih keju, nanti ada baca di ayat atasnya. Dikatakan papanya bilang nih, sekarang kamu juga jangan lupa. Selain bawa roti gandum buat kakak-kakak kamu, bawa keju dan kasih kepada pemimpin kepala pasukan 1000. Itu sebenarnya apa ya? Nyogok juga. Tapi berbagi kasih, bukan nyogok. Apa namanya? Kontribusi. Jadi bapaknya udah dari zaman Daud, dari zaman Isai, kontribusi itu penting. Jadi bapaknya bilang, siapin roti bertigandum sama roti, siapin, bawa 10 untuk abang-abangmu. But don't forget, kamu juga harus ada kontribusi dulu. Kasih keju kepada kepala pasukan. Supaya kamu bisa tanya kabarnya kakak-kakak kamu, karena kan rame banget kan. Tapi dengan kontribusi atau fast track. Anda gak perlu menunggu. Dan udah diajarin. You go. Dan dia pergi, dia mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Dia lepasin tuh kambing domba yang sebenarnya itu harga dirinya dia. Pride-nya dia. Karena di antara abang adik dia paling gak dianggap. Tapi seberapa sering kita justru kebalikan. Kita hanya mau lakukan sesuatu dengan cepat, rela, nekat. Kalau kita dikasih tahu, bro, sis, buruan, hanya lo soalnya yang paling bisa lakukan. Rasanya kalau kita dikasih tugas cuma kita doang yang bisa lakukan, mantep gak? Tapi dalam Tuhan saya mau tutup nih. Kadang-kadang Tuhan kasih sesuatu untuk Anda lakukan, jauh di bawah kesanggupan Anda. Mungkin Anda bisa bilang, kalau itu jangan saya, dia juga bisa. Tapi kata Tuhan, bro, soal sanggup atau gak sanggup, berhasil atau enggak, itu saya. Tapi soal kamu tinggi hati atau rendah hati, itu kamu sendiri punya urusan. Seringkali Tuhan izinkan ada banyak begitu kejadian yang sangat random, yang sangat acak, yang sangat gak jelas. Hanya untuk ngecek kerendahan hati kita. Because you know why? Courage, keberanian gak muncul karena kita baca buku. Courage itu datang dan muncul terbangun karena kita punya integritas. Dan integritas itu hidup bertumbuh kalau ada kerendahan hati. Orang gak peduli seberapa rendah hati Anda tiap hari. Orang gak peduli. Merawat dan bertanggung jawab dalam kerendahan hati itu adalah tugas kita sendiri. Orang hanya mau dapat dan lihat, rasain buahnya. Dan sometimes buahnya yang rendah hati itu muncul dalam sebuah momen kejadian yang kita gak atur dan kita gak rencanakan. Sangat acak.
Sangat ajak. Itu sebabnya waktu dia sampai ke perkemahan, ketika tentara keluar lagi ngatur barisan berhadapan, barisan dengan barisan, orang Israel, orang Filistin. Anda tahu cerita itu. Akhirnya Goliat muncul, Goliat memaki-maki selama 40 hari pagi dan petang. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya. Tugas pertamanya selesai. Nyampe nih bawa makanan. Tapi dia shifting, dia berubah lagi. Bisa begitu. Padahal tugasnya adalah bawa roti, bawa gandum buat abang-abangnya, sama kasih keju buat kepala pasukan. Yang pertama dia lakukan, tapi sesampainya dia di sana. Hebat banget. Dia bisa berubah lagi. Hanya karena dia mendengar ada orang yang memaki-maki Allahnya orang Israel. Goliat. Tiba-tiba apa? Dia tinggalin semuanya. Dia kasih penjaga barang-barang itu. Berlari-lari Daud ke tempat barisan. Bayangin dia masuk karena dia kaget. Kok ada yang maki-maki? Dan waktu orang itu maki-maki dia melihat lah. Kenapa saudara-saudara sesamanya kayak ketakutan. Kayak gemeteran. Seperti kagetnya saya dapat invoice 50 juta. Makanya saya perlu belajar dari Daud. Itulah. Kalau khotbah jago. Kalau khotbah pede. Karena udah diatur. Oke, bulan Mei 5 minggu ada ekstra tambahan lagi. Oke, 150 juta. Ada lagi tambahan lagi buat si SHL 160 juta. Oke, aman. Tuhan tolong. Doa saya udah teratur. Pokoknya saya berdoa Tuhan semua keluarga FLC dijauhkan dari kecelakaan. Tuhan setiap di mana tiap hari itu. Apalagi kalau minggunya 5 makin keras. Tiba-tiba kata Tuhan, lo setia ya. Lo prediksi ya, hebat. Sekarang siap-siap. Invoice 50 juta tambahan. Goyang juga. Jadi, tapi itu hidup. Nggak peduli Anda pendeta, Anda nggak ada. Roh Tuhan itu sangat aktif. Jadi nggak bisa diatur-atur, nggak bisa diatur-atur. Kita yang harus terus melekat dan ikut gerakannya Tuhan. Bukan Tuhan ikut gerakannya kita. So gereja ini mau ngingetin lagi. Ternyata berlari-lari Daud ke tempat barisan, sesampai di sana bertanya lagi kepada kakak-kakaknya. Apakah mereka selamat? Hebat. Keberanian Daud bisa muncul dalam setiap keadaan yang sangat-sangat random. Jadi waktu papanya bilang, berhenti. Tolong anterin catering. Itu kayak, aduh, Dad, gak ada yang lain apa? Kan saya harus jaga kambing domba nih yang hidup loh. Ini hidup, ini cuman call Grab. Call Grab. No, udah anterin aja udah. Jangan banyak ngomong. Dia taat loh. Walaupun perintahnya jauh speknya di bawah kemampuan dia. Dia taat. Pas sampai tugasnya selesai sebenarnya. Tapi luar biasa. Waktu dia dengar Tuhan Allah bangsa Israel dimaki-maki sama orang yang katanya besar raksasa namanya Goliat. Dia gak bisa diem. Dia tinggalin semua kewajiban ayahnya karena dia tahu ada yang lebih besar dari ayahnya. Yang perlu dihormati. Itu Tuhannya dia. Bisa begitu. So hari ini. Saya Anda. Punya rencana buat 2026 sampai tahun tengah ini. Tapi percayalah. Berikan energi fokus usahamu. Semua kehidupan waktumu yang terbaik. Dahulukan Tuhan lebih daripada apapun. Karena dia akan memberi penjagaan. Dia yang akan mengaktifasikan para penjaga malaikat. Di hidup di keluargamu. Untuk berkemah memberikan perlindungan khusus. Dia juga yang akan menggerakkan di saat kamu merasa kemarau terlalu panjang. Tapi di saat semua orang bilang hujan gak bakal turun. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, hari ini ada hujan turun untuk kamu. Hujan akan turun buat hidup kamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dia tidak pernah terlambat. Itu sebabnya hidup dalam integritas. Di dalam dan di luar sama. Itu integritas. So saya berdoa. Integritas akan mendorong dan membawa keberanian Anda di saat yang paling dibutuhkan. Yang percaya katakan amin. So saya percaya kita akan masuk bulan Juni bukan dalam ketakutan. Tapi roh kekuatan, roh keberanian, dan roh ketertiban menyertai kita. Karena kita tahu
hari ini Anda diingatkan. Tuhanlah yang terbesar. Tidak ada Allah yang lain. Maka dengan iman kita semua percaya, apapun aktivitasku sampai Mei terakhir ini, aku mau pastikan tidak ada berhala apapun. Cinta kasihku hanya kepada Dia. Kenapa? Karena integritas hanya bisa dibangun oleh kerendahan hati. Kerendahan hati adalah waktu kita sadar akan diri kita dan betapa berharganya hidup kita di dalam Tuhan. Dan saya tutup, tidak ada cara yang lebih baik dalam mempraktekkan kerendahan hatimu selain dirimu sendiri mau melakukan sesuatu yang mungkin ada jauh di bawah kesanggupanmu. Jika engkau melangkah, walaupun itu jauh di bawah spekmu, walaupun engkau tahu bahwa nggak terlalu penting dan lain-lain, kerendahan hati dan berjalan di dalam iman harus ada hidup bersama-sama. Maka saya percaya Tuhan mengingatkan tentang kerendahan hati kita. Dan mari sama-sama kita praktekkan untuk selalu siap berkata iya kepada apa saja yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Ada amin? Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak yang baik, makasih banyak untuk kasih-Mu. Makasih banyak untuk hadirat-Mu. Roh Kudus terus berbicara. Berbicara kepada kami. Yes. Jelaskan lebih lagi. Lebih detail lagi. Sehingga waktu kami praktekkan bagaimana kami hidup dalam integritas. Dan membangunnya dalam kerendahan hati yang ada di dalam kami. Yang mungkin orang lain gak tahu. Orang lain mungkin juga gak terlalu peduli. Tapi Roh Kudus yang baik, kuatkan, terus kasih tahu kami. Supaya kami sungguh-sungguh serius merawat, membangun apa yang perlu kami bangun dan latih di dalam kami. Supaya bukan keduniawian yang menguasai kami. Tapi biarlah hadirat-Mu, firman-Mu, semua yang surga sudah siapkan untuk kami bisa lihat. Terjadi lebih dulu di dalam kami. Maka akan keluar berbuah di keluarga kami. Di kehidupan. Jiwa-jiwa yang Kau titipkan dekat sama kami. Pakai kami terus menjadi garam dan terang. Bersinar dan berdampak. Inilah hidup kami. Kami mau taat. Kami mau merasakan, mengalami. Ujilah kami. Pakailah hidup dan keluarga kami. Kami siap menyelesaikan bulan ini. Karena kami tahu Tuhan sudah ada di depan kami. Maka kami katakan sampai Mei ini selesai. Berkat surga turun di sini. Kami akan berjalan di bulan yang baru Juni yang belum kami bisa tahu, bisa lihat. Tapi kami katakan Tuhan sudah ada di sana. Maka jauh dalam beberapa jam sebelum kami sampai di Juni, kami katakan bulan Juni 2026 sudah diberkati Tuhan. Sudah dikuduskan Tuhan. Maka semua kejadian yang acak yang belum kami tahu, kami katakan kami siap. Sebab Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Selamat datang di FLC. Jika Anda perlu semua informasi yang Anda butuhkan dalam kehidupan kita berkomunitas di Passion, ada teman-teman leaders di belakang di Home Lounge yang dengan senang hati bisa ngobrol, bisa sharing segala sesuatunya yang Anda perlukan. Bahkan juga terima kasih buat teman-teman yang hari kemarin udah join pedal. Saya nggak tahu ada atau nggak fotonya. Oh, mungkin belum ada, I don't know. Tapi thank you, kita ketemu lagi minggu depan. Angel luar biasa. Ini lagi hamil 7 bulan. Udah mau 7 bulan kan? Iya. Pelayanan 3 kali. Semangat terus ya, hati-hati. Thank you. Jadi mengingatkan bahwa ya itu. Kadang-kadang segala sesuatu bisa acak, tapi percaya aja semua dalam perlindungan Tuhan. Dan Bapak Ibu teman-teman, ayo pakai gereja ini untuk berlatih, berkomunitas, doakan rawat gerejamu, peduli.
Dan pastikan aja, uji lagi. Dan ke depan itu loh, dalam seminggu ke depan loh, yang harus kita praktekkan. Dan kita menjadi gereja yang sejati, yang bisa dirasain oleh siapapun yang Tuhan titipkan seminggu ke depan. Dan semoga gak jadi batu sandungan, tapi nama Tuhan bisa dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdiri. Boleh gak berikan tepuk tangan buat semua apresiasi yang melayani teman-teman. Bahkan seluruh juga kakak-kakak pembina di gereja anak. Thank you banget lu setiap orang tua. Anda juga gak perlu pergi ke sana nanti. Bagi anak-anak Anda yang ada di pelayanan gereja anak, Anda bisa nanti nunggu di home lounge. Karena nanti akan secara bergantian setiap kakak-kakak akan mengantarkan anak-anak Anda berpindah dari ruang sultan ke ruang duta ini. Sekali lagi Tuhan berkati. Arahkanlah hatimu, pulanglah dengan ucapan syukur. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan tuh melimpah-limpah. Turun memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Tidak seorang pun kita dilewatkan. Gak ada satu keluarga yang dilewatkan. Anda bisa ngerasain kau benar-benar Tuhan mengasihimu. Bahkan aku berdoa Tuhan, setiap benih-benih dari ibadah yang telah diikuti oleh keluarga-keluarga di FLC, aktifin lagi Tuhan. Benih-benih itu tertanam baik dan izinkan bertumbuh di sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga mereka bisa rasakan, kami ini gak cuma sekedar ibadah, tapi hadirat kuasa yang tidak terbatas benar-benar nempel menyertai kami. Maka setiap tanah yang Anda injak diberkati Tuhan. Setiap perbuatan tangan usaha, jerih payahmu gak sia-sia. Tuhan buat berhasil. Hidupmu naik tidak turun menjadi kepala bukan ekor. Karena semuanya dikerjakan oleh Bapa. Di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Bersama Roh Kudus. Mulai dari siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat dan siap dipakai jadi berkat dengan sukacita. Yuk siang ini sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, ambil waktu bersyukur, berfellowship. Jangan lupa seorang yang lain. God bless you.